Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Berapa lama kita sanggup menunggu sebuah janji untuk Tuhan genapi? Apakah 1 tahun? Apakah 5 tahun? Bapak Ibu, pagi ini kita belajar dari Kaleb bin Yefune. Kita akan membaca di bagian dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Tetapi saya akan membaca untuk Bapak Ibu dari 14 dan 15. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia telah mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu, gema kabar baik hari ini diambil dari santapan harian hari Kamis tanggal 26 Februari berjudul Menagih Janji. Kata orang, janji adalah utang. Utang harus dibayar, maka janji juga harus ditepati. Hal ini memberi peringatan bahwa seseorang tidak bisa asal saja berjanji. Dia harus yakin bahwa dia bisa menepati janji itu. Sebaliknya, orang yang kepadanya janji diberikan memiliki hak untuk mengingatkan dan menagih janji yang sudah diterimanya. Kaleb dan Yosua adalah 2 di antara 12 orang pengintai yang diutus Musa menyelidiki tanah Kanaan. 10 pengintai membawa laporan yang membuat umat merasa takut, sementara Kaleb dan Yosua menyampaikan kebenaran dengan jujur. Karena kejujurannya, Kaleb menerima janji dari Musa bahwa tanah yang diinjaknya akan menjadi miliknya. Setelah Musa digantikan Yosua dan setiap suku mendapatkan bagian mereka di Kanaan, Kaleb menagih janji itu. Yosua yang menghormati janji Musa memberikan Hebron kepada Kaleb. Bagi sebagian orang, menagih janji mungkin dianggap terlalu berlebihan atau bahkan ketidaksabaran. Namun pada dasarnya menagih janji sama dengan meminta hak. Tentu boleh-boleh saja seseorang meminta sesuatu yang menjadi haknya. Di sisi lain, ketika menagih janji, sebenarnya kita sedang menghindarkan orang yang berjanji dari melakukan kebohongan. Kalau seseorang sudah berjanji lalu tidak menepati, bukankah itu artinya berbohong? Masalahnya, sebagian orang mungkin merasa tidak nyaman menagih janji. Bisa jadi dia takut tidak dianggap tidak percaya kepada orang yang berjanji atau tidak sabaran. Bisa pula memang benar-benar takut karena yang berjanji itu orang yang berkuasa. Bapak Ibu, cara Kaleb menagih janji bisa dijadikan teladan. Kata-kata yang digunakan mesti tepat. Hal yang bisa dilakukan dengan memaparkan fakta seperti Kaleb mengingatkan Yosua akan peristiwa yang menyebabkan Musa bersumpah. Selain itu, kita perlu memperhatikan juga waktu yang tepat. Seperti Kaleb yang menagih haknya setelah semua suku mendapatkan tanah melalui undian. Jika kita perlu menagih janji, kiranya kita bisa melakukannya dengan benar. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini melalui teladan hamba-Mu Kaleb. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kesetiaan-Mu tidak dibatasi oleh usia, waktu maupun besarnya tantangan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa bersabar menerima janji-Mu, berharap kepada janji-janji Engkau Tuhan. Karena sering kami merasa takut terhadap masalah di depan kami. Kami sering lupa dan meragukan kedaulatan atas hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami semangat selalu setiap hari, kekuatan, sehingga sampai masa tua pun kami tahu bahwa semuanya bersumber daripada-Mu. Biarlah kami melangkah dengan iman ini. Kami menyerahkan seluruh rencana dan tugas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah seperti Kaleb, dia akhirnya mendapatkan Hebron. Karena penyertaan-Mu, kami pun boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap gumul juang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penggenap janji sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.